Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 7 Juli 2023 tertulis di dalam kitab Yehezkiel pasal 20 ayat 17. Tetapi aku merasa sayang melihat mereka, sehingga aku tidak membinasakannya dan tidak menghabisinya di padang gurun. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak bisa Allah sembunyikan dari sifatnya adalah kasih-Nya. Pemilihan Allah kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihannya yang diciptakan oleh tangannya sendiri, yang membawa bangsa itu ke tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, tetapi bangsa itu tidak setia kepadanya. Nats kita dituliskan oleh Nabi Yehezkiel kala bangsa Israel ada di pembuangan Babel. Mengapa mereka jatuh ke dalam pembuangan Babel itu sudah sangat jelas, adalah karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Sehingga Allah mengizinkan terbuang ke Babel, agar bangsa itu mengetahui dosa mereka dan agar mereka kembali kepada Allah. Di pembuangan, mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka tidak bisa memakan hasil keringatnya sendiri sepenuhnya. Mereka harus membayar pajak yang tinggi sebagai upeti ke Raja Babel. Mereka menjadi budak yang tidak bisa bebas melakukan aktivitasnya. Setelah mereka mengalami penderitaan menjadi budak, Allah tetap memperhatikan mereka. Melalui Nabi Yehezkiel, Allah berfirman bahwa bangsa itu tidak dipunahkannya semasa di padang gurun. Akhirnya Allah membiarkan bangsa itu kembali ke Yerusalem dengan memakai Raja Persia, yakni Raja Kores, setelah mengalami penderitaan selama 40 tahun di pembuangan Babel. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas ini juga menjadi suatu peringatan bagi hidup kita sekarang. Seringkali Allah marah karena tindak laku manusia yang tidak benar. Kita seringkali berbalik dari Allah dan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri di hidup ini. Sebelum Allah murka, kita diingatkan agar berbalik kepadanya. Sekalipun dikatakan bahwa Allah adalah pengasih, ada kalanya Allah mendatangkan murkanya, sama seperti kepada bangsa Israel dibiarkan jatuh ke pembuangan Babel. Mari kita menyelidiki hati kita dalam setiap langkah hidup kita, agar Allah tidak mendatangkan murka. Allah masih mengasihi kita. Allah masih mengasihi manusia. Selagi Allah masih memberi kesempatan bagi kita, mari kita mengenal Allah dengan benar dan hidup sesuai dengan kehendak. Sebab ketika kita sudah mati, ketika kita sudah berakhir dari dunia ini, kita akan dihakimi seturut dengan perbuatan kita selama hidup. Mari menggunakan dan menghargai kasih Allah yang besar. Dia adalah Allah yang ternyata kasih-Nya jauh lebih besar dari murka. Maka jangan menyalahgunakan kasih Allah. Jangan menyalahgunakan kebaikan dan kasih sayang. Tetapi berikanlah respon dengan tetap mengasihi Allah lebih sungguh melalui melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman-Nya dan sesuai dengan kehendak-Nya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih karena kami tahu Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami umat-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami memberi respon yang baik juga, menyambut kasih-Mu, menyambut kasih sayang-Mu terhadap kami. Ya Tuhan, selagi Tuhan masih memberikan kesempatan hari ini, biarlah kami berlaku sesuai dengan yang Engkau kehendaki, dan biarlah setiap perkataan dan perbuatan kami hari ini itu menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan,
Terima kasih atas kasih-Mu yang besar bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.